Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Waalaikumsalam Antar Salam warahmatullahi dimanapun wabarakatuh. berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sore hari ini masih bisa bertemu bersama. Gimana kabarnya Sobat Antar Salam semua? Semoga masih tetap semangat. Alhamdulillah hari ini kita menjalankan puasa yang ke-8. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kami hormati, yang sama-sama kami takdimi, yang sama-sama kita tunggu pesan-pesannya dan juga pembahasannya, beliau Dr. Muhammad Aroka Fadli MAG, yang alhamdulillah bisa membersamai kita semua dalam kelas sore hari ini. Yang sama-sama kami hormati kepada Bapak Founder kita, Kak Rizky Prayogo SKSAG, dan tak lupa kepada seluruh peserta, Sobat Antasalam dimanapun berada. Dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pertama-tama puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan sehingga kita bisa belajar bersama, bertatap muka bersama dan bersama-sama mengikuti diskusi atau kelas pada sore hari ini yakni tentang tema kisah dalam Al-Qur'an mencari hikmah dari Nabi Musa dan Firaun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya fid dini wa dunia wal akhirah. Baiklah, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya membacakan CV singkat dari beliau. Beliau adalah Dr. Muhammad Arofa Fadli MAG, alamat Kampung Jawa, Desa Kibogo Hilir, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Pendidikan formalnya S1 lulusan dari Institut PTIK Jakarta, S2 dan S3-nya UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kegiatan akademik saat ini beliau sebagai dosen dan kaprodi ilmu Al-Qur'an, dosen prodi ilmu Al-Qur'an dan tafsir di STAI Al-Muhajirin Purwakarta, dan beliau juga aktif menulis serta beliau juga aktif sebagai presenter di beberapa seremoni. Wah, Masya Allah sekali ya, banyak sekali keaktifan beliau. Baik, sebelum memasuki inti acara, saya izin menginformasikan kepada para peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya agar nanti acara lebih berjalan dengan lancar dan kondusif, dan kita lebih fokus menyimak serta lebih intens mendengarkan bersama. Dan setelah itu ada sesi tanya jawab. Nah, dipersilakan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan dalam tema kita sore hari ini. Baik, langsung saja. Eh, Mungkin untuk sambutan pertama dari Kak Rizky Prayogo. Pada Kak Rizky Prayogo, apakah ada ingin memberikan sambutan? Waktu dan tepat, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita bisa bertemu ngabuburit 8 orang ya. Main futsal kurang kalau tapi nggak apa-apa, seperti biasa saja, seperti umumnya. Antasalam memang seperti ini, Dokter Aroka nih emang begini kita. Jadi pokoknya dikit banyak yang penting jalan terus gitu ya. Karena kita memegang prinsip yang namanya orang cinta ilmu itu mesti ta'ifatun minal firqoh, dia orang-orang yang terpilih. Nah, kalau dalam Quran itu ada yang namanya watil kal ayyam nudawiluha bainan nas. Setiap hari itu mesti ada yang berulang. Ya kalau di Quran diberikan kisah Musa dan Fir'aun, mesti pada zaman-zaman modern itu ada duplikasi yang serupa. Ada yang cosplay jadi Fir'aun, ada yang cosplay jadi Nabi Musa. Cuman ya meskipun Nabi sudah ditutup, tetapi secara kisahnya boleh jadi plotnya hampir mirip. Sehingga salah satu fadilah terbesar kita mempelajari kisahul Quran atau kisah-kisah dalam Al-Quran itu sejatinya memperkaya perbendaharaan pengetahuan kita ketika kita mendapati sebuah masalah. Karena
masalah bisa dicari solusinya secara tepat ketika kita belajar dari masalah yang sudah berlalu. Macam-macam ya, misalkan seperti, eee, kisah-kisahnya kaum Ad, kaum Samud, orang-orang intelek tapi menolak risalah, ya. Ketika hari ini di kisah korupsi kita bisa belajar dari kaum Madian. Lalu bagaimana kisah mendidik anak ya bisa dilihat dari caranya Luqmanul Hakim dan lain sebagainya. Jadi, betul ya jika yang disampaikan oleh Al-Qur'an laqad faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah sebuah kisah agar mereka berpikir. Dan terakhir ingin saya tutup bahwasannya ada salah satu komandan perang di Prancis yang cukup populer dan hampir tidak pernah kalah, itu namanya Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ini kenapa perangnya tidak pernah kalah, karena dia selalu mempelajari taktik-taktik dari masa lalu. Bagaimana caranya menghadapi musuh dengan kuantitas lebih banyak, bagaimana menghadapi musuh ketika cuaca sedang bersalju. Semuanya beliau lalui dengan mempelajari taktik-taktik masa lalu, sehingga ia bisa menghadapi masalah di era sekarang, bahkan bisa menjadi inspirasi di masa depan. Jadi, Quran itu ingin mengajak kita supaya tidak lepas dari apa yang sudah berlalu, dipraktikkan untuk hari ini dan menjadi inspirasi di masa depan. Ya sejalanlah dengan apa yang disampaikan Bung Karno ya, jas merah gitu kira-kira. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya nanti biar dijelaskan secara komprehensif oleh Kang Dokter Aroka Fadli. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Kak Rizky Prayogo. Untuk selanjutnya, mari kita simak bersama bagaimana sih kisah dari Nabi Musa dan Firaun untuk kita ambil hikmahnya. Langsung saja kepada yang terhormat, kepada Dr. Muhammad Aroka Fadli MAG, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atau tabi'in juga mudah-mudahan sampai kepada kita selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya karena ini dua pertemuan, jadi saya bagi dua materi itu. Pertama Betul. sudah dikirim ya PPT-nya ke. Iya. Sudah nanti di-share sama yang namanya Fadlul ini, Kang. Itu nanti mohon di-share ya. Oke, Jadi saya sekarang ada di daerah Banten ini, agak pedalaman di Pulau Tunda. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada sinyal atau suara tiba-tiba hilang, ya memang keadaannya agak-agak terpencil gitu. Tapi bagus Mas. Bagus ya. Ya Bagus. ini lagi beruntung berarti. Karena memang di sini sinyalnya tadi siang saya sempat khawatir itu karena tiba-tiba sinyal hilang. SOS. Gimana, saya udah cari-cari, ada kantor desa di sini, ada wifi juga gitu kan, itu mungkin bisa jadi alternatif di sini gitu untuk join di Zoom meeting. Tapi alhamdulillah sekarang bagus ya, suara juga bagus. Di sini keadaannya gini, listrik tuh belum nyala kalau jam segini. Nanti nyala itu kira-kira 10 menit sebelum azan maghrib baru nyala listriknya. Memang tidak diaktifkan berarti? Memang tidak diaktifkan. Jadi PLN belum masuk ke sini sebetulnya. Pihak desa itu menggunakan panel-panel surya untuk aliran listrik di masyarakat di sini gitu. Jadinya kalau mau pakai konvensional di kota-kota itu butuh biaya berapa kemarin tuh ngobrol sama Pak Lurah? 70 miliar atau berapa lah, saya kurang paham itu terkait itu. Cuman memang masyarakat di sini sudah menerima, ya udahlah, pokoknya listriknya jam 5:30 kira-kira sampai jam 5:30 pagi gitu. Jadi 5:30 sore, ya 5:30 sore sampai 5:30 pagi baru nyala listriknya. Ya, ini kadang-kadang saya lupa gitu. Kalau di rumah itu kan akal enak aja ngecas siang, pagi, sore. Kalau di sini ngecasnya bisa malam doang gitu.
Makanya biasanya pagi-pagi itu scroll Instagram gitu kan. Ini harus dihemat-hemat nih HP-nya soalnya ada pertemuan penting dengan Antasalat Oh gitu. Institute kan gitu. Oke, baik. Boleh di-share itunya? Apa namanya? Oke Ustadz. Slide. Enggak. Ini biasanya nih dia download Zoom dulu nih si Padul nih, emang ada-ada aja nih. Kagak ada Mas, bisa. Dah. Saya senang sebetulnya kalau acara forum-forumnya kecil kayak gini daripada gede-gede. Kadang-kadang agak ngeribetin kan gitu. Enggak, memang saya dulu pernah diriin komunitas literasi gitu, Kang. Jadi itu offline itu malah bukan tafsir ya, kita bahas buku-buku, bedah buku itu isinya cuma 4 orang, 5 orang. Jadi udah terbiasa emang forum-forum kecil gitu. Nggak Iya, harus iya. rame. Iya, emang forum-forum kayak ini walaupun kecil ya, ya bukan nggak ada manfaatnya, manfaatnya justru besar sekali gitu. Jadi semua orang bisa punya kesempatan untuk interaksi kan dengan Mm-mm. siapapun gitu. Oke, baik. Kisah dalam Al-Quran. Mungkin untuk pertemuan pertama kali ini saya akan bahas tentang kisah secara umum saja gitu. Baik secara definisi, kemudian bagian-bagian, urgensi, lalu apa sih yang paling penting dari kisah dalam Al-Quran itu. Oke, lanjut next. Ini rata-rata IAT semua bukan yang hadir di Zoom ini? Iya, mayoritas. Mayoritas IAT ya. Ada Jadi yang mantan ketua IAT juga, ketua mahasiswanya. oke. Jadi saya tidak terlalu berat lah ya untuk menyampaikan ini. Tinggal baca slide-nya aja. Kalau mahasiswa apalagi alumni IAT udah paham itu maksudnya apa gitu. Oke, tapi mudah-mudahan ini jadi pengingat gitu ya. Kalaupun misalnya sempat lupa, jadi bisa lebih teringatkan kembali gitu. Saya juga butuh insight-insight dari teman-teman semua. Jika ada pemaparan-pemaparan yang saya sampaikan itu terdapat kesalahan gitu. Baik. Jadi secara bahasa kisah itu berasal dari kata koso. Nah, ini bentuk pluralnya atau bentuk jamaknya itu kosos. Pada dasarnya kisah itu memiliki arti secara etimologi atau secara bahasa mengikuti sesuatu. Nah, sedangkan kalau disandingkan dengan Al-Quran atau kisah Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal yang telah terjadi di masa lalu, seperti nabi-nabi terdahulu, keadaan suatu bangsa atau umat terdahulu. Ketika kita berbicara tentang kisah, kadang-kadang orang sering mengartikan itu sebagai cerita, sebagai sejarah. Kadang-kadang juga ada orang yang menyamakan antara kisah dengan dongeng gitu. Padahal kisah itu ya memang kisah itu merupakan bagian dari kajian sejarah gitu. Tetapi tidak seperti sejarah yang sangat kaku, harus mengetahui fakta-fakta sejarah, kapan terjadinya, di mana lokasinya, terus aktor-aktornya siapa saja gitu. Sementara kisah tidak seperti itu. Kisah itu lebih fleksibel.